Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, pernahkah Anda menemukan uang di jalanan? Ya, hati-hati ya kalau nemu uang di jalanan, sebab bisa-bisa ternyata uang itu pasangan dari pemilik pesugihan yang nantinya akan dijadikan tumbal bagi siapa saja yang menemukan uang tersebut. Seperti dalam kisah misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Berhasil selamat dari tumbal uang jalanan. Hidup memang penuh dengan misteri, begitu kata orang-orang bijak. Kenyataan itu ternyata dialami oleh Parno, 29 tahun, setelah ia menikahi Nining, 25 tahun, dan dikaruniai seorang bayi lelaki mungil yang diberi nama Bagus Aksoro, 1 tahun. Pasangan muda yang tinggal di sebelah rumahku, sebagaimana lazimnya keluarga yang tinggal di kontrakan, hampir tiap ada kesempatan, kami selalu berkumpul untuk sekedar melepaskan penat setelah seharian bekerja sambil berbincang alur ngidul. Mulai dari pengalaman lucu yang dialami atau dilihat, sampai dengan beratnya beban kehidupan di saat masa-masa pandemi COVID-19. Tak seperti biasanya, Parno yang biasa ceria lebih banyak berdiam diri, wajahnya murung dan sesekali menghela nafas berat dan menghembuskan kuat-kuat. Ia seolah hendak melepaskan beban berat yang tengah mengimpit dadanya. Semua mafhum, Parno sedang kebingungan karena bulan depan kontrakan rumahnya habis. Untuk memperpanjang, ia harus menyiapkan uang sekitar 4 juta rupiah. Alih-alih 4 juta, untuk keseharian saja ia sudah kesulitan. Maklum, akibat pandemi ia terpaksa harus dirumahkan. Beruntung ia bisa langsung bekerja di pergudangan berkat pertolongan salah seorang sahabatnya. Hendak meminjam di kantornya yang baru rasanya tidak mungkin. Maklum, ia baru 2 minggu bekerja di sana. Mau meminjam kepada teman-teman yang biasa berkumpul juga sama. Meminjam kepada keluarga di kampung apalagi. Inilah yang membuat Parno jadi gelisah. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya pasrah dan mengadukan segala masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan, saat pelunasan pembayaran kontrak rumah pun kian mendekat. Hari itu Parno harus lembur. Karena begitu banyak barang yang datang, ia harus menyusun sesuai dengan jenis barangnya. Ia baru selesai ketika waktu menunjukkan pukul 23:25. Seperti biasa, ia berboncengan dengan Hendrik, teman sekantor yang kebetulan satu arah. Parno diturunkan di pinggir jalan raya. Untuk sampai ke rumahnya, Parno harus melanjutkan dengan berjalan kaki, menyusuri trotoar di antara toko-toko yang sudah tutup, dan berbelok ke gang yang cukup dilalui motor. Sebenarnya, Hendrik memaksa Parno untuk diantarkan sampai ke rumah, tapi apa daya, ia selalu menolak dengan halus. Alasannya sekalian melemaskan otot-otot tubuhnya. Hatinya berdesir, maklum, malam ini rasanya berbeda dengan sebelumnya. Jalan yang biasanya ramai lalu lalang kendaraan, kini sepi mencekam. Pada saat akan berbelok ke gang, tanpa sadar, kakinya menendang sebuah kardus hingga isinya berhamburan keluar. Hah? Matanya mendelik dan hatinya tercekat. Betapa tidak, di depannya tampak berserakan uang ratusan ribu dalam jumlah yang tidak sedikit. Parno mengumpulkan uang-uang itu dan memasukkan kembali ke dalam kardus. Ia berdiri hampir 30 menit untuk menunggu. Jangan-jangan si pemilik datang mencarinya. Karena tak ada yang datang, Parno pun memutuskan untuk membawa uang itu pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan, hatinya terasa berdebar-debar. Parno mulai merasakan keanehan ketika ia masuk ke rumahnya. Sang istri menatapnya dengan tajam, seolah tak mengenali dirinya. Begitu juga sang anak. Bagus langsung saja meronta dan menangis sejadi-jadinya. Parno hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil berjalan dan membuka pakaiannya, serta masuk ke kamar mandi. Selesai itu, ia duduk di teras untuk sejenak beristirahat sambil merokok. Sementara istrinya, Nining, telah berhasil menenangkan, bahkan membuat Bagus tertidur.
Tepat tengah malam, Parno kembali ke kamar mandi untuk berwudu dan mendirikan Qiyamul Lail yang dilanjutkan dengan membaca surat Yasin sebanyak 7 kali, diakhiri dengan membaca sholawat, barulah ia tidur. Ini suatu kebiasaan Parno yang sudah dilakukan sejak ia lulus SMP. Malam terus merangkak, ketika sedang bersolawat, Parno merasa seolah didatangi Mbah Kiai Muhdor, guru mengajinya, dan berpesan dalam bahasa Jawa yang kental, nanti akan datang seorang wanita parubaya yang sakit dan minta air. Jangan sekali-kali diberi. Ingat itu, jangan diberi. Ulang Mbah Kiai Muhdor dan kemudian raib. Parno tersentak, ia sadar dan menyudahi sholawatnya, kemudian tidur di samping istrinya. Seperti biasa, sebelum subuh Parno sudah bangun. Ia langsung menjerang air sambil menunggu waktu subuh untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid yang tak jauh dari rumahnya. Singkat kata, ketika hendak berangkat ke kantor, sekitar pukul 6.30, ia kedatangan seorang lelaki muda memapah wanita parubaya yang tengah sakit. Dengan terengah-engah, si wanita parubaya meminta sedikit air untuk melepas dahaga. Tak seperti biasanya, sekali ini Parno dengan tegas langsung menolaknya. Setelah meminta beberapa kali dan selalu ditolak, akhirnya dengan langkah gontai, lelaki dan wanita parubaya itu pergi entah kemana, dan Parno pun berangkat ke kantor. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya, jangan sekali-kali memberi air kepada siapapun juga. Malamnya, sekembalinya dari kantor, Parno membuka kardus berisi uang yang diketemukannya. Ajaib, tak lagi penuh seperti semula. Yang tertinggal hanya 4 juta rupiah. Alhamdulillah, inilah cara Allah memberikan karunia kepadaku, bisik hati Parno sambil menangis. Malamnya di tengah-tengah kehusyukan bersolawat, kembali Mbah Kiai Muhdor datang sambil berkata, jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib, Qiyamul Lail, Yasinan dan sholawat. Uang yang kemarin kamu temukan sebenarnya adalah tumbal pesugihan yang sengaja diletakkan di sembarang tempat umum untuk perangkap bagi yang menemukan dan menyimpannya. Beruntung kamu yang menemukan, jika orang lain pasti sudah jadi tumbalnya. Orang itu tidak mau menumbalkan istri, anak atau keluarganya. Tiap tahun ia selalu mencari tumbal orang lain, tapi sekarang ia sudah berhenti karena dirinya sendirilah yang menjadi tumbal. Tambah Mbah Kiai Muhdor, kalau saja kemarin Parno memberi air yang diminta, maka selain kekayaannya bertambah tiap tahun, ia akan terus mencari tumbal. Pungkasnya, dan tak lama kemudian, lama-lama terdengar kata, Assalamualaikum. Mbah Kiai Muhdor pun hilang dari pandangan mata. Esoknya Parno menceritakan apa yang dialaminya kepada Nining, istrinya, dan beberapa tetangga yang sempat melihat. Ia menolak wanita parubaya yang tengah sakit meminta air. Akhirnya, semuanya bisa saling tatap dan berkata lirih, ternyata uangku yang sering hilang itu diambil oleh mak lampir yang kemarin itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.